Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak, nama Nur Sri Cahyani. Saya CGP tahun 2024 angkatan 9. Saya kesini bermaksud untuk mengadakan wawancara terhubung dengan eh, kasus-kasus dilema etika. Ngoten nggih, Pak. Eh, Monggo. nggih, langsung mawon nggih, Pak. Saya mau menanyakan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan etika atau ujian moral selama ini Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kuncung. Terima kasih Bu Cahyani Iya, Pak. atas kepercayaannya eh, untuk mewawancarai saya selaku kepala sekolah. Sebelum saya menjawab, saya selaku pribadi dan selaku kepala sekolah mengucapkan selamat dan terima kasih atas partisipasinya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Terima kasih, Bapak. Semoga bergerak, tergerak dan benar-benar menggerakkan. Amin, amin. Ya, Bu Cahyani dalam kepemimpinan itu benturan-benturan etika hal yang biasa. Dalam prinsip kepemimpinan saya sampaikan ke teman-teman, ketika ada masalah besar katakan kecil, ketika ada masalah kecil katakan itu tidak ada masalah, sehingga kita enjoy. Kalau masalah kecil dianggap besar, kita akan redek, khawatir, takut, bingung. Tidak boleh. Itu jiwa kepemimpinan seperti itu. Nah, ketika kita mendapatkan sebuah dilema etika, saya pernah dikatakan oleh seorang teman yang membuat gadah perasaan. Karena apa? Kalau saya ketemu siapapun, when you meet me, use your brain, not your feel. Ketika kalian bertemu saya, gunakan pikiran, gunakan rasio, jangan rasa. Ketemu dokter, kalau pakai rasa lari, larang dan loro. Kasian. Larang mahal, loro sakit. Tapi karena ini kebutuhan sesuai dengan akal sehat, maka mereka mau datang ke dokter. Sama, ketika saya ada dilema etika, maka yang saya kedepankan adalah rasio, bukan rasa. Entah itu contoh ya, saya pernah dimarahi oleh teman hanya gara-gara keponakan ngabdi nggak keterima. Ego menilai jenengan ngabdi ora ketompo, terlalu idealis. Saja ini rumah negara, bukan rumah saya. Tentu ketika kita mengambil sebuah keputusan terkait dilema etika, apalagi terkait dengan pihak lain, ada yang merasa kecewa. Tapi kalau mereka mau menggunakan rasio, oh iya, memang saya kurang berat dibanding kompetitor yang lain. Terima akhirnya nih, Pak. Iya. Untuk yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus ya, untuk yang kedua kepentingan itu sama-sama benar kayak gitu, Pak. Itu biasanya kan harus mempertimbangkan banyak hal mungkin seperti itu ya, Pak. Itu bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan seperti kasus-kasus seperti itu? Kebetulan saya nuwun sewu berbasic guru agama, dan dalam Al-Quran itu ada Quran surat Asy-Syura, bermusyawarahlah. Namun kalau misalkan dilema etika itu saya sangat yakin bisa saya atasi sendiri, mas go on, lanjut saya tangani sendiri. Tapi ketika memang ini lebih bijak jika melibatkan sumber daya yang ada, maka semua teman-teman kami libatkan untuk mengambil keputusan. Untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang
Bapak bisa lakukan untuk mengambil keputusan selain mungkin tadi musyawarah atau eh, yang lainnya, itu langkahnya seperti apa, Pak? Pertama mungkin Ini Bu ya, okay. yang namanya masalah itu kan yang sering kan datangnya tidak direncanakan. Okay. Maka mohon maaf, saya itu sepakat. Satu contoh, ketika ada guru mengeluh, langsung saya katakan, masalah bukan untuk diceritakan, tapi untuk saudara selesaikan. Maka begitu ada masalah, langsung jangan sampai menunda. Bisa jadi kalau menunda lupa merugikan pihak lain. Ya, jadi tentu tadi apakah ada perencanaan? Ya langsung. Kalau memang masalahnya bisa di durasi waktu, oh ini saya contoh misalkan ada masalah dengan pihak lain. Oh kok udah jam 3:30, jam kerja habis. Ini untuk menyelesaikan kami butuh musyawarah, tentu direncanakan besok. Nah, ini contoh. Hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Karena mungkin dilema etika itu kan sama-sama benar. Bagaimana cara memilihnya, mungkin seperti itu, Pak. Bagaimana nih, Bu? Yeah. Jadi seorang pemimpin itu bagi saya mempunyai beberapa prinsip. Contoh, pemimpin punya wewenang, tapi harus berjuang jangan menggunakan wewenang dengan kesewenang-wenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang pemimpin itu bukan terus saya satu-satunya yang berkuasa. Ini bagaimana kami di berbagai sekolah, nuwun sewu kami, saya sudah keliling banyak sekolah Bu. Jadi bagaimana memberdayakan semua warga sekolah agar mereka mempunyai kemampuan semaksimal mungkin. Sehingga dalam istilah lain saya katakan, di sebuah lembaga manapun itu jangan sampai ada Superman, hanya satu yang pinter. Ini bagaimana banyak Superman sehingga semuanya menjadi super team. Maka kami sekali lagi dengan tim-tim itu alhamdulillah dapat dikatakan semua heavy problem berat itu, kalau dikatakan berat ya, itu terselesaikan dengan happy ending. Jadi jangan merasa oh ini saya kepala terserah gue dong, enggak. Bahkan di Randu saya kepala sekolah pertama sampai di Tunjungan, ini contoh sederhana aja, nebang satu pohon pun musyawarah, hanya nebang satu pohon. Maka kami di sini dan juga di sekolah-sekolah yang lain itu doa pagi, satu dua guru atau saya melontarkan pendapat. Kalau sudah tidak ada yang keberatan, berarti sudah menjadi kebijakan sekolah, sehingga semua bertanggung jawab untuk mensukseskan. Sekali lagi, bagaimana kita melahirkan sebuah tim yang super. Jangan aku pinter dewe yo, kepala sekolah ke aku dari lempok. Nah ini contohnya boleh, karena dia merasa Superman. Untuk selanjutnya, hal apa yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan, misalnya untuk mengambil kasus-kasus itu? Mungkin, mohon maaf, saya ini termasuk overconfident, sangat percaya diri, sehingga out of promise I can. Semua problem saya mampu menyelesaikannya. Apalagi tadi saya katakan dari awal, masalah besar katakan kecil, kecil katakan tidak ada masalah, sehingga selesai. Jadi lagi tantangan yang mungkin kalau menjadikan tantangan ya beda dengan dilema etika.
ini bicara yang lain. Oh, aku ingin sekolah ini indah. Ini menggok Bu ya, menggok. Sekolah itu harus berusaha indah, indah, budi pekerti warganya, karakternya. Tapi saya sebut indah budi pekerti dari anak, penjaga, kebersihan, guru, kepala sekolah. Indah budi pekerti, indah prestasi, indah administrasi, indah lokasi, indah ekonomi. Sehingga, mohon maaf tadi saya sampaikan, saya berbasic agama. Rasulullah mewariskan Madinah Munawwarah, sebuah tatanan dunia yang bersinar. Maka bagaimana kepala sekolah harus berjuang untuk ingin melahirkan sekolah yang munawwarah. Merembet berarti seorang bupati juga harus punya cita-cita ingin melahirkan daerahnya yang munawwarah, gubernur provinsi yang munawwarah, sehingga betul-betul negaranya baldatun thayyibatun warbun ghafur toto tentrem kertora harjo. Nah, ini itu kan tantangan. Beda di bahasan ya. Nah, itu harus diwujudkan dengan mengoptimalkan money dan material. Kan kita ada 3, ada manusianya, ada uangnya, ada materi barangnya. Harus kita kelola untuk menghasilkan hal yang terindah tadi. Suatu bangunan yang indah ya, untuk melahirkan anak-anak bangsa yang indah. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal? Misalnya mungkin jangan hari ini. Mungkin kalau saya baca dari Bapak tadi lebih cepat lebih baik. Mungkin Bapak memilih yang cepat menyelesaikan atau gimana katanya? Saat itu juga kalau bisa kenapa ditunda? Ya, apalagi kalau menyangkut kepentingan pihak lain. Iya. Jadi contoh sederhana aja ya. Ini menyimpang ya. Legalisir. Tanda tangan saya tidak harus di ruang. Bisa juga di dinding yang tanda tangani. Dan bisa 24 jam. Artinya apa? Permudah semuanya easy mudah. Iya. Perlu prosedural kayak ya. gitu nggih, Pak. Iya. Untuk yang terakhir, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tidak hanya terkait kasus dilema etika, sekali lagi saya sampaikan, semua masalah sekolah secara umum itu akan lebih indah, akan lebih diberi hidayah jika dilakukan dengan musyawarah. Artinya apa? Semua rekan kami berpartisipasi aktif dalam banyak hal, tidak hanya terkait dengan dilema etika. Iya, jadi guru, karyawan, semuanya berperan. Mungkin karena kalau dilema etika itu memang mungkin pengambilan keputusannya yang memang rada membuat rasa dilema, nggak enak dan sebagainya. Iya. Mungkin itu yang bisa saya ajukan pertanyaan dari tadi. Saya bisa mengambil keputusan kesimpulan kalau Bapak sangat mempermudah semua pekerjaan, mempercepat semua pekerjaan dalam menyelesaikan masalah-masalah di SMA Negeri 1 Tunjungan. Mungkin itu yang bisa saya ucapkan, Pak. Saya terima kasih sekali sudah bisa membantu tugas saya dalam menyelesaikan tugas wawancara CGP Angkatan 9 2024 ini. Yang terakhir Bu ya, sekali lagi saya juga sering saya sampaikan, guru itu adalah entrepreneurship anak bangsa. Kalau mereka bertugas untuk memasak anak bangsa, bahasa kasarnya ya, maka guru, profesi guru
harus berjuang menjadi manusia di atas rata-rata. Dan manusia berprofesi guru, saya sering sampaikan, bagaimana kita menjadi manusia pemberi solusi. Kalau mampu memberi solusi, tentu mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, makanya ketika ada guru mengeluh, nggak berani mengeluh sama Pak Rozak, jawabnya guru mengeluh, dia kan sudah terpepet, Pak. Iya. Bu, selamat sekali lagi. Moga-moga dunia pendidikan di Blora, khususnya di SMK Negeri 1, di Blora dan juga di Indonesia segera lebih maju dan lebih baik. Pak. Ya. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Sri Cahyani, CGP Angkatan 9 tahun 2024. Saya dari SMK Negeri 1 Blora, Pak. Di sini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan seputar kasus di etika dilema etika. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebijakan rujukan moral? Ya, terima kasih Bu Cahyani. Kalau CGP Angkatan 6 ya, saya Angkatan 9 di Kabupaten Blora, sudah di SMK Blora, terkait dengan kasus-kasus yang terkait dengan etika atau moral, pasti ada, terutama terkait dengan kebudayaan, pengadaan barang, pengadaan buku, apalagi ini SMK pasti banyak tawaran-tawaran. Tetapi seperti itu pun tergantung pada komitmen kita menjaga integritas. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terus terutama untuk kasus-kasus yang dua kepentingan ini sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ibarat dilematis itu dilematis ya. Ya, terkait dengan kasus yang dilematis, apalagi terkait dengan sisi kemanusiaan dan peraturan. Nah, ini kadang-kadang yang paling sulit ya. Contoh perceraian. Iya kan? Kita harus berjalan sesuai dengan regulasi sebagai benar, tetapi di sisi lain kita juga manusia. Kadang-kadang ketika melakukan proses pendampingan, mediasi atau perbuatan BAP itu kita tidak bisa lepas dari ranah sisi kemanusiaan. Nah, kadang-kadang disitulah keputusan yang kita ambil kadang-kadang tidak sesuai dengan regulasi. Kuncinya apa? Ya, kuncinya adalah mendengar dari pihak-pihak yang bersengketa, tetapi ketika mengambil keputusan tetap berdasarkan regulasi yang ada. Ya. Nah, kalau saya pribadi kita menangani seperti itu, yang saya lihat adalah sisi syariahnya. Ya, sebagai contoh yang terakhir kemarin kita kasuskan kita kasus yang kita hadapi adalah perceraian antara dua orang guru yang berbeda sekolah. Saya sudah di sini, maka yang saya tanya, ya ini kan sudah proses sudah cukup lama. Apakah pernah jenengan itu menyampaikan talak 3? Karena kalau sudah menyampaikan talak 3, rujuk pun tidak bisa, kan gitu. Harus sudah menikah. Nah, itu sebagai dasar. Dan ketika di PKD itu saya sampaikan, dolim kalau saya tidak menyetujui perceraian ini. Itu contoh. Itu kan moral dan etika. Ya termasuk ketika ketika contoh ya, ketika seorang guru ya izin, ya tadi sudah sampaikan ya, izin dengan berbagai alasan. Tapi ketika alasan itu kemanusiaan, walaupun harus mengorbankan yang harus tugasnya, ya kemanusiaan yang didulukan. Asal kemanusiaan ya, bukan asal yang diadakan. Tapi kalau asal kemanusiaan adalah kemanusiaan itu di atas segala-galanya. Hukum ketika sudah ada kemanusiaan. Selanjutnya untuk langkah-langkahnya atau prosedur yang seperti apa yang dilakukan Bapak selama ini untuk menyelesaikan dilema etika ini? Ya, prinsipnya penyelesaian masalah adalah sesuai dengan prosedur yang ada.
artinya regulasi yang berjalan seperti apa itu harus jadi pegangan ya, karena biasanya masalah yang terkait dengan dilematis beban moral terkait dengan etika integritas itu ya salah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan adalah regulasi. Kita harus taat itu walaupun mengorbankan ya rasa kita lah. Nah, asalnya orang penak, kadang-kadang gitu yang jangan beraturan gitu, orang penak ya gitu. Ya, nanti gimana. Nah, itu harus kita lakukan dengan jalan regulasi. Selanjutnya hal-hal apa yang menurut Bapak yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, yang jelas gini, apapun masalahnya itu harus kita selesaikan dengan komunikasi. Ya. Kita perlu pimpinan harus bisa mendengar. Ya, itu artinya apa? Ketika kita bisa mendengar keluh kesah, nanti akan ada titik persoalannya di situ. Nah, ketika mau menyelesaikan masalah, berarti harus ada komunikasi. Setelah komunikasi berjalan, akan timbul keputusan yang terbaik. Tapi sekali lagi, karena kita adalah institusi pemerintahan, kita kerja sebagai ASN, ya harus berpedoman pada regulasi ya. Tetapi ya sebisa mungkin kita memberikan win solution. Ya, artinya yang karir orang itu juga tidak terhambat. Tapi kalau harus terhambat ya diberikan pengertian. Karena dia sudah melakukan pelanggaran cukup berat seperti ini, ya harus diterima. Ya itu harus disampaikan konsekuensi hukum seperti itu. Contoh kan sudah pernah kita lakukan, ya kan? Ya, mengusulkan penurunan pangkat karena sudah disangkut hukum. Di sini sudah pernah. Ya, tapi kita dasarnya pakai regulasi itu. Terus tantangannya itu apa Pak dalam mengambil keputusan selama ini kayak gitu? Tantangannya? Tegel. Tegel. Iya betul. Ya apalagi kalau sudah maaf terkait contoh ya ketika perceraian, ketika memutuskan harus dinolkan jan. Ini kan terkait dengan pendapatan. Ketika peradilan ada keluarga. Tapi putusan harus diambil. Ya. Tegel. Itu tantangannya itu artinya apa? Dilema pribadi. Nah itu yang paling sulit itu. Terus apalagi persoalan perselingkuhan. Saya kira tidak ada manusia yang bisa menyelesaikan persoalan perselingkuhan. Urusan hati. Maka hanya bisa diselesaikan ketika hati-hati itu dengan hati-hati. Artinya apa? Akan bisa selesai sendiri ketika ada guncangan mental yang di luar biasa dari pihak yang main hati tadi. Hanya itu. Ya. Bisa dengan misalkan tak pindah sini biasa urusan hati ketemu mana, tidak menyelesaikan masalah, gitu. Terus itu Pak, kalau misalnya dalam penyelesaian masalah itu seketika itu diselesaikan atau nanti menggunakan jadwal atau berperiode gimana gitu? Ya tergantung ringan beratnya masalah, urgent tidaknya masalah, kan gitu. Kan ada prosedurnya masing-masing. Ya kalau itu sifatnya dilihat harus segera diselesaikan dan waktunya harus. Maka kita melihat skala penting tidak penting sangat penting. Ya gitu kan. Juga ada kasus ini, ada kasus yang memang butuh proses panjang atau cukup diselesaikan sampai sini kan gitu. Jadi ya lihat itu besar kecilnya masalah, pihak yang terkait itu juga siapa kan gitu. Kalau masalah sesuatu dengan sesuatu parah misalkan bertengkar gitu kan, itu kan bisa diselesaikan segera saat itu. Nah contohnya itu. Masa sebagai pertanyaan, sebenarnya sebagai CGP misalkan, ini kan terkait dengan tadi penting atau tidak penting. Ketika ada guru bertengkar karena indikasi guru itu selingkuh dilabrak oleh guru yang lain dari satu kelas, bertengkarnya di dalam kelas, gitu kan? Yang kita selamatkan pertama adalah apakah menyelesaikan pertengkaran itu tidak? Tapi yang harus kita lakukan apa? Selamatkan dulu anak-anak. Proses pembelajarannya. Baru guru yang terlibat pertengkaran itu ya ditangani kan gitu. Artinya kepala sekolah sebenarnya ngambil keputusan. Walaupun dia nangani guru yang bertengkar pemisah, tapi kan memerintah guru yang lain untuk menyelamatkan proses pembelajaran. Nah itu tidak bisa kalau dikatakan Pak gimana menyelesaikan masalah cepat atau tidak, tidak bisa dilihat dari kasus.
Tapi ya tadi siapa yang terlibat di situ penting. Ini untuk pertanyaan yang terakhir, Pak. Terakhir ya? Iya. Oh, cepat. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam menyelesaikan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, gini Bu, selama keputusan itu, ya, ini agak terjawabnya ya gimana ya? Faktor apa gitu ya? Kalau saya jadi gini, yang jelas keteladanan. Jadi ketika kepala sekolah memutuskan sesuatu harus sesuai regulasi, ya, itu kita jadi contoh. Ya. Nah, menyelesaikan orang selingkuh, nah kepala sekolah selingkuh harus langsung ajarkan ke sana, kan tidak bisa. Ketika mau menyelesaikan perceraian orang, sementara kepala sekolah proses cerai kan ya tidak bisa. Nah, artinya orang bisa memutuskan dengan baik, ya, sesuai dengan aturan ketika dia tidak terlibat dan tidak pernah melakukan hal yang diselesaikan. Contoh, saya menyelesaikan korupsi sementara saya korupsi sendiri, bisa nggak? Nah, itu kan yang etika dilematisnya di situ, ya kan moral. Lalu aku menyelesaikan kasus korupsi dia. Percaya nggak yang kita selesaikan? Iya, akan percaya. Ya, kepala sekolah ketika jadi guru nggak pernah ngajar, atau tidak bisa jadi kepala sekolah, ya, teman-teman tahu, anak bocahnya tidak pernah ngajar kok ngandani. Nah, dari kepala sekolah ngandani mau ngajar. Kalau banyak, anjiran bisa biaya. Nah, iya kan? Nah, gitu. Maka itu tadi rekam jejak, rekam itu penting. Maka jadi pimpinan sebenarnya, ya harus bisa jadi teladan. Teladan saya kapan sejak dulu. Ya, apalagi sudah mimpin nanti ya di sekolah yang selama ini jangan ngajar, berat. Kan orang tak akan melihat masa lalu jenengan. Tidak bisa bohong kalau mengatakan walah jangan lihat masa lalu sekarang masih jatuh. Tidak bisa, manusia itu memorinya panjang. Apalagi dengan kesalahan. Nah, kebaikan cepat hilang, kesalahan panjang. Nah, maka siap-siap kamu jadi pimpinan ya sejak awal layak jadi pimpinan. Gitu loh, ini ya. Demikian Pak, terima kasih atas penjelasannya, terima kasih atas wawancaranya di hari ini, semoga bermanfaat. Iya, semoga bermanfaat buat saya sebagai CGP maupun nanti buat masyarakat umum ketika saya menghadapi kasus-kasus yang mengalami dilema etika. Ya, dan tentunya gini Bu, jadi memang seorang pemimpin itu akan apa yang terlihat jadi dirinya ketika dia memimpin, bukan berkuasa. Ya, mau jujur kita nangis terbaik, terus gitu. Maka hati-hati, ya. Tadi saya katakan rekam jejak. Nanti, kita bisa mengatakan mau korupsi, yuk dia belum pernah memegang uang, dia belum pernah memegang kekuasaan. Belum tentu nanti ketika dia pegang kekuasaan akan baik daripada orang yang dia maka dasar tadi yang sampaikan. Ya tadi. Terima kasih ya Pak. Saya akhiri bila bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.